bismillah itu singkatannya tasmiyah ya. Kalau alhamdulillah singkatnya alhamdulillah. Faidah tada maka apabila memulai al-qari'u siapa orang yang membaca bitasmiyati dengan baca tasmiyah bismillah maksudnya, wamtala qalbuhu dan penuh qalbuhu apa hatinya, bitil karrahmati dengan rahmah itu, fala jaromah maka tidak bisa tidak atau pasti, fala jaromah maka tidak bisa tidak atau pasti, yantuku mengucapkan lisanuhu apa lisannya orang, bilhamdi dengan alhamdulillah, bilhamdi dengan alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, kita selama ini sering baca bismillah itu tapi kan kosong ompong, maka dijelaskan orang bismillahirrahmanirrahim, nah itu tapi gak ngerti sejauh mana rahmatnya Allah, maka itu perlu sehingga bismillahnya itu ada isinya, maka dijelaskan seperti tadi malam itu, ngerti ya. Jadi ketika kamu melihat membaca Ar-Rahman Ar-Rahim kan, kalau kamu gak punya pengertian apa-apa dalam pikiranmu kan gak ada getarannya sama sekali. Nah itu, maka bedanya orang yang tahu dan orang gak tahu itu di situ ya. Maka kamu dikasih tahu, kita dikasih tahu melalui penjelasan itu. Jadi orang baca bismillahirrahmanirrahim tapi tidak punya pengetahuan sejauh mana rahmannya Allah, rahimnya Allah, itu hambar, hanya bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim, hanya gitu. Maka butuh ngerti sejauh mana rahmannya Allah, sejauh mana rahimnya Allah, maka dijelaskan sehingga kamu ketika baca Ar-Rahman Ar-Rahim masuk ke dalam hatinya, penuh dalam hatinya dengan rahmatnya Allah yang sudah diketahui itu. Nah ini penting. Sehingga bismillah itu punya bobot. Nah, kalau orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dengan pemahaman seperti yang sudah disampaikan itu, maka mesti nanti lisannya akan mengucapkan alhamdulillah. Nah, oh iya Allah Ta'ala itu luar biasa. Nah, gitu. Maka akhirnya dia dengan sadar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada bobotnya alhamdulillahnya, bukan tanpa bobot. Nah, di sini bedanya. Maka di dunia itu yang berbeda, orang bukan karena jenis kelaminnya, ya. Orang berbeda itu bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya. Orang berbeda itu karena ilmunya beda, pengetahuannya beda. Jadi orang yang baca bismillahirrahmanirrahim dengan pengetahuan yang luas dan dalam tentang rahman rahimnya Allah, beda dengan orang yang baca bismillah tanpa pengetahuan apa-apa. Sama, alhamdulillah juga berbeda. Nah itu gini ya, itu maksudnya. Maka diterangkan, ayo terus pelajari biar kita bismillah itu dalam. Ba'da an amak fala jarama maka tidak bisa boleh tidak bisa tidak yantiku mengucapkan lisanuhu apa lisannya orang bilhamdi dengan alhamdulillah. Kalau sudah tahu itu ba'dan af'ama qalbahu setelah memenuhi orang qalbahu kepada hatinya orang bil ijlali dengan pengagungan, mengerti Allah itu maha agung, akhirnya kepada Allah itu gemetar gitu ya, gemetar kepada Allah. Allah itu luar biasa. Fayaqulu maka berkata orang alhamdulillah, adapun segala puji lillah ialah milik Allah. Dengar artinya, alhamdulillah itu artinya segala puji, lillah ialah milik Allah. Yang keliru mengertikannya ya. Segala puji lillahi ialah milik Allah. Setelah kita mengerti bahwa pujian itu hanya pantas untuk Allah, gitu loh maksudnya. Jadi gak ada yang pantas dipuji kecuali Allah.
Itu namanya alhamdulillah. Nah ini juga butuh keterangan, maka orang ini butuh belajar, butuh pengetahuan gitu. Sama dengan Anggi disuruh sholat, Taufik disuruh sholat. Wong nggak tahu maha besarnya Allah Ta'ala, ya sampai capek yang nyuruh. Coba dia tahu maha besarnya Allah, ya Allah, takut kepada Allah. Jadi Allahu Akbar itu berbobot, Allahu Akbar. Ada pengetahuan dalam hatinya bahwa Allah itu betul-betul maha besar. Nah, karena ini nggak punya pengetahuan, nggak mau tahu, bukan nggak punya pengetahuan, nggak mau tahu, diterangkan, nggak mau mendengarkan, itu ya. Sehingga sholat saja kan alas-alasan. Nah, sehingga Allahu Akbar itu nggak punya alasan, nggak ada informasi yang ada dalam pikirannya kenapa mengucapkan Allahu Akbar. Nah, inilah orang butuh ilmu. Nah, kalau orang punya ilmu, akhirnya betul Allah itu maha besar, ada yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Nah, punya pengetahuan, akhirnya Allahu Akbar itu betul-betul sebuah pernyataan, sebuah kesadaran bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Nah gitu. Maka akhirnya Allahu Akbarnya itu punya alasan ilmu. Nah di sini bedanya, ya. Nah kalau anak kecil, baca Akbar nggak apa-apa, pasti belajar. Tapi kalau kita yang sudah lebih aneh harus punya alasan. Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Nah itu dia. Karena tahu bahwa memang nggak ada yang lebih besar dari Allah. Nah gitu loh. Ada dalam. Nah tiap hari harus ditemukan. Bangun tidur, temukan, iya ya memang nggak ada yang lebih besar dari Allah. Saya ini nggak bisa dibangun kalau nggak dibangunkan Allah. Badan nggak bisa bergerak, darah saya tidak akan mengalir, sel-sel dalam tubuh kita tidak akan bekerja, jantung tidak akan berdetak. Kalau tidak didetakkan oleh Allah, maka Allah yang maha besar. Bangun kamu, langsung wudhu, sholat, Allahu Akbar. Nah gitu loh. Nggak harus dipaksa kayak Taufik, kayak Ani, harus dimarah-marahi, harus dihukum. Nah itu ya. Karena sadar. Nah itu pentingnya orang belajar, punya ilmu. Maka tidak sama. Di dunia itu orang berbeda bukan karena jenis kelaminnya, gak laki gak perempuan, ya. Tidak suku bangsanya, tidak apanya, tapi ilmu pengetahuannya. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Tidak sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Maka innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah ini. Hanyalah orang-orang yang tahu yang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, maka ini kita sekarang dikasih tahu. Ngerti ya? Nggak ngerti. Salah satu keterangan tadi mana? Kita teruskan biar tambah tahu. Yaqulul qari'u, berkata al-qari'u, siapa orang yang membaca. Jadi ketika kita berkata alhamdulillah itu, yaqulul qari'u, berkata al-qari'u, siapa orang yang membaca. Ha another. Ha, inilah aku. Ha another. Inilah aku, araftu, mengetahui aku, rahmat Allah, kepada rahmat Allah. Rahmat Allah, kepada rahmat Allah sariyatan, mengalir fisailil awalimi, di seluruh alam. Rahmat Allah mengalir di seluruh alam. Ngerti? Tahu. Nah, kita tadi malam sudah dikasih tahu tentang beberapa hal, bagaimana lebah, bagaimana semut, bagaimana laba-laba, bagaimana hidup kita, bagaimana mata kita, dan seterusnya. Walaqad alimtu, walaqad alimtu, dan sungguh tahu aku, anna kullaman un'ima alaihi, sesungguhnya setiap orang un'imah yang diberi nikmat, alaihi, siapa orang. Walaqad alimtu, dan sungguh tahu saya, anna kullaman, sesungguhnya ada pun setiap orang un'imah alaihi, yang diberi nikmat, alaihi, atas man, binikmatin, dengan satu nikmat, yaskuru, maka yaskuru ialah mensyukuri, musdiha, kepada pemberinya nikmat.
Yaskuru mensyukuri, berterima kasih mustiha kepada pemberi nikmat. Itu saya tahu bahwa setiap orang yang diberi nikmat pasti berterima kasih kepada yang memberi. Karena kita tahu rahmatnya Allah, maka alhamdulillah itu mengalir dari mulut kita. Fal waladu, maka adapun seorang anak. Fal waladu, maka adapun seorang anak yaskuru berterima kasih. Fal waladu, maka adapun seorang anak yaskuru ialah berterima kasih abawaihi kepada kedua orang tuanya, alat tarbiyati atas perawatan dari kecil. Taufik itu tidak ke ujuk-ujuk seperti itu ya. Ibunya yang mengandung 9 bulan tersiksa oleh Taufik, terus melahirkan itu antara hidup dan mati. Melahirkan itu Taufik seperti perang sabil antara hidup dan mati. Terus setelah itu Taufik nangis karena melihat siapa? Nah ibunya agak ngerti menang aku disusui karena agak tahu alasannya Taufik menangis. Nah, itu ya. Bapaknya semakin mendekat karena agak tahu juga. Nah itu ya. Akhirnya disusui tapi mana nyusu. Nah itu. Belum selesai capeknya melahirkan kamu, sakitnya belum selesai langsung menyusui kamu. Yang ditanya itu bukan dirinya, gimana anak saya, sehat dok, sehat, sehat, sudah senangnya hilang, anunya tuh hilang deh, sakitnya hilang, capeknya begitu tahu anaknya keluar dengan saking besarnya cintanya orang tua kepada anak. Nah gitu loh, ngerti? Bukan rampung, setelah itu tambah berat lagi. Bahagia anaknya sudahlah. Setelah lahir itu bukan kok terus ringan rampung urusan, lebih berat lagi. Tiap malam harus ibunya mengurangi tidur. Karena kamu waktunya ibunya tidur, kamu malah nangis minta nyusu. Ngerti? Ngerti, Bek? Mengurangi tidur. Bapaknya juga ronda, akhirnya kasihan. Kamu dibuatkan apa? Gantungan supaya kalau tidur nyenyak sambil bek topik. Nah, gitu kan. Itu. Berat sekali. Ngerti ya? Ditunggu kapan ini? Cepat besar ya nak, cepat besar. Dikira kalau sudah besar semakin baik. Gitu ya. Gak tahu dia sudah besar malah minta duit terus. Nah ini berat. Nah oleh karena itu fal waladu, maka adapun seorang anak ya yaskuru, supaya berterima kasih abawaihi kepada kedua orang tuanya alat tarbiyati atas perawatan. Itu ya. Kan mesti ya. Waddaifu, dan adapun orang yang lemah, ad-dalilu yang hina. Waddaifu, dan adapun orang yang lemah, ad-dalilu yang hina, yaskuru berterima kasih. Al-qadirah kepada orang yang mampu, as-suja'a yang pemberani. Al-qadirah kepada orang yang mampu, as-suja'a yang pemberani, alladzi anqadha yang menyelamatkan hu kepada dhaif minadz zillati dari kehinaan. Yaskuru bersyukur al-qadirah kepada yang mampu, as-suja'a yang pemberani, alladzi anqadha yang menyelamatkannya minadz zillati dari kehinaan. Oleh karena itu orang menghormati para pahlawan. Para pahlawan itu orang yang gagah berani menyelamatkan masyarakat. Berterima kasih akhirnya diperingati Hari Pahlawan. Pangeran Diponegoro diperingati, Kartini diperingati dan seterusnya. Gitu ya. Karena orang yang gagah berani. Sekarang tanggal berapa? 21. Hah? Besok hari Kartini. Oh iya. Yang seterusnya ya. Ya apa enggak? Orang mesti berterima kasih, ini orang yang normal ya. Wal muta'allimu, dan orang yang belajar. Wal muta'allimu, dan orang yang belajar atau murid ya. Wal muta'allimu, dan orang yang belajar, yaskuru berterima kasih al alima kepada orang yang tahu. Al alima kepada orang yang tahu, alladzi asbagha yang telah menyempurnakan. Alladzi asbagha yang telah menyempurnakan siapa? Alim
alaihi atas muta'allim nikmatal ilmi kepada nikmat ilmu. Nikmatal ilmi kepada nikmat ilmu. Murid mesti berterima kasih kepada gurunya karena gurunya telah memberinya ilmu. Kan begitu, ya? Nah, tapi itu semua anak yang tahu, orang yang lemah yang tahu, murid juga yang tahu. Murid yang tahu jasanya guru, betapa beratnya orang mengajar, gitu loh, ya. Orang lemah yang tahu betapa beratnya pejuang itu, gitu loh, ya. Anak yang tahu betapa beratnya orang tuh yang akan berterima kasih. Nah juga hamba manusia kepada Allah itu seperti itu. Manusia yang tahu rahmatnya Allah yang akan berterima kasih kepada Allah. Maka kita harus tahu itu. Nah, gitu ya. Innal umama sesungguhnya adapun umat-umat kal afrodi ialah seperti pribadi-pribadi. Innal umama sesungguhnya adapun umat-umat kal afrodi ialah seperti pribadi-pribadi. Sama umat bangsa itu sama dengan pribadi tadi, berbeda-beda. Ada yang tahu, ada yang tidak. Fa innana maka sesungguhnya kita, fa innana maka sudah kita naro melihat kulla umatin setiap umat, naro melihat kita kulla umatin kepada setiap umat, tumajidu mengagungkan, tumajidu ialah mengagungkan, wa tamdahu dan memuji, wa tahmadu dan wa tamdahu dan memuji, wa tahmadu sama berterima kasih, wa tahmadu dan berterima kasih atau bersyukur, rijalaha kepada para pemimpinnya, rijalaha kepada para pemimpinnya, alladzi afaduha yang telah afadu memberikan faidah mereka kepada umat, afadu yang telah memberikan manfaat, telah memberikan manfaat mereka kepada umat. Sama umat mesti mengagungkan, memuji, berterima kasih kepada pemimpinnya yang memberikan manfaat, warokku dan meningkatkan mereka pemimpin, warokku dan meningkatkan mereka rijal sina ataha kepada teknologinya, sina ataha kepada teknologinya umat, wa tijarataha dan perdagangannya umat, wa tijarataha dan perdagangannya umat, wa sarwataha dan kekayaannya umat, wa sarwataha dan kekayaannya umat, fit tarikh dalam sejarah. Kita melihat dalam sejarah seperti itu, fit tarikh dalam sejarah, wal majami' dan perkumpulan-perkumpulan. Majami' ini jamaknya majma'. Majma'un majma'ani majami', kumpulan-perkumpulan. Bangsa itu sama dengan pribadi. Kita melihat setiap bangsa, setiap kelompok, setiap golongan mesti mengagungkan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu memberikan manfaat, meningkatkan teknologinya, perdagangannya, kayak mesti rakyatnya akan berterima kasih, akan mengagungkan. Wahakadha dan begitu juga suja'anaha kepada para pemberaninya. Wahakadha dan begitu juga suja'anaha kepada para pemberaninya. Al-jahajiji yang cerdas dan dermawan. Al-jahajijah yang cerdas lagi dermawan. Kalau ada orang cerdas, dermawan, pemberani, mesti. Nah, seperti sekarang nih Indonesia membutuhkan orang itu, ya. Indonesia ini sedang membutuhkan tokoh yang cerdas, dermawan, pemberani dan jujur. Ini yang diperlukan sekarang. Dan nggak ketemu, gitu ya. Kita sekarang sedang ditipu habis-habisan. Nggak ada orang yang berani, lantang, berhenti penipu. Nggak ada, karena takut semua.
Dulu bensin itu dibilang akan disesuaikan dengan harga pasar. Kalau pasar dunia naik ikut naik, kalau pasar dunia turun ikut tuh. Hari ini nih harga BBM di dunia turun drastis dan BBM di sini tetap gak turun. Berarti kan diapusi kita. Ini butuh pemimpin yang berani. Ya saya berani ini sudah menyuarakan ini. Jujurlah para pemimpin. Gitu ya. Kalau gak jujur kamu masuk neraka sendiri, Bu. Jangan dikira enak-enak. Dulu bilangnya harganya mau ngikuti harga dunia. Gitu ya. Kalau dunia naik, dulu kita dinaikkan. Ya kok naik BBM? Karena harga minyak dunia naik. Nah kalau turun mesti akan diturunkan. Sekarang harga minyak dunia itu turun drastis. Ya, mestinya bensin itu sekarang berapa BBM? 9.000. Ya, mestinya sekarang di bawah 5.000. Mestinya. Karena turun luar biasa, terjun bebas harga BBM di dunia. Nah ternyata gak diturunkan. Nah, jangan kalau naik dinaikkan, kalau waktunya turun gak diturunkan, ini yang ngapusi. Enak saja loh. Jangan seperti itu. Ayo yang jujur, ya. Nah ini butuh orang yang cerdas, yang berani, dermawan. Karena kalau artinya orang cerdas, berani tapi pelit ya juga sama saja. Kalau punya uang di kantongnya sendiri, nggak bagi-bagi. Nah itu dia. Butuh dermawan. Wa abtalah, dan para pahlawannya al-maqadim yang dahulu. Wa abtalah, dan para pahlawannya umat al-maqadim yang dahulu. Ya. Saya lihat, kata beliau, umat itu seperti itu, mesti berterima kasih kepada mereka, kepada orang-orang yang berani, cerdas dan dermawan, dan para pahlawannya. Wakada dan begitu juga ambiya'ah, kepada para nabinya umat, ambiya'ah kepada para nabinya, wa hukama'ah, dan ahli-ahli hikmahnya, para cendekiawannya, wa hukama'ah. Sudah ya, sudah tahu kemarin bedanya intelektual dan cendekiawan ya? Enggak sama. Ada intelektual, ada cendekiawan. Wa hukama'ah, dan para cendekiawannya, alladzina adauha, yang telah menyinari mereka kepada umat, alladzina adau, yang telah menyinari mereka dan menerangi mereka kepada umat. Nah itu tulisannya Kartini setelah apa? Habis gelap terbitlah terang. Nah, harus ada tokoh yang seperti itu, ya. Harus ada tokoh yang menerangi. Alladzina, dengan apa? Alladzina adauha, yang telah menerangi mereka kepada umat, binikmatil ilmi, dengan nikmat ilmu, waddin, dan agama. Nah ini akan mengangkat umat itu agama dan ilmu pengetahuan, ya. Fahadihi, maka adapun ini nikmatun, ialah nikmat, wasilatun, yang sampai. Fahadihi, maka adapun ini nikmatun, ialah nikmat, wasilatun, yang sampai, minal muhsinina, dari orang-orang yang berbuat baik. Minal muhsinina, dari orang-orang yang berbuat baik, wasujaan, dan orang-orang pemberani, wal ulama, dan para ulama atau orang-orang berilmu, wal ulama, dan orang-orang berilmu, ilal umami, kepada umat atau bangsa-bangsa. Fastahaku, maka berhak mereka, bidzalika syukri, dengan itu terima kasih. Fastahaku, maka berhak mereka, bidzalika syukri, dengan itu tidak terima karena mereka telah berbuat. Wala jaromah, dan tidak boleh tidak. Wala jaromah, dan tidak boleh tidak. Mati mana? Putus kalau mati. Wala jaromah, dan tidak boleh tidak, anna syukroh, sesungguhnya adapun syukur, terima kasih. Syukur itu apa? Matur nuwun. Ya kuno, ada apa matur nuwun, bil qalbi, satu dengan hati,
ya, dengan hati. Itu nomor satu ya. Kalau hanya dengan mulut tapi hatinya enggak, itu namanya ngicip. Matur nuwun nggih, Bang, padahal hanya mulutnya saja, hatinya belgedes. Nah, gitu. Nah, itu namanya ngicip. Ngerti? Ketemu putri, matur nuwun putri. Nah, itu padahal ngicip. Nah, itu. Ye. Nah, itu. Jadi nggak boleh gitu. Jadi terima kasih itu pertama dengan hati. Nah, itu hatinya berterima kasih. Sumal jawarihi, nah baru dengan anggota badan. Sumal jawarihi, kemudian dengan anggota badan. Anggota badan bagaimana? Menunduk, nurunin anggota badan. Nah, kalau orang yang sudah berbuat baik kepada kamu itu butuh pertolongan, kamu cepat-cepat menolong. Melihat orang yang sudah berbuat baik kepada kita itu ngangkut barang berat, nah kamu mana tak tolongin, nah gitu, itu namanya bil jawari, dengan anggota Terus wa ahamuha, dan paling pentingnya berterima kasih, wa ahamuha, dan adapun paling pentingnya anggota badan, al lisanu ialah lisan. Wa ahamuha, dan adapun paling pentingnya anggota badan, al lisanu ialah lisan. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nah, gitu. Fayantuku, maka mengucapkan apa lisan, bil hamdi, dengan terima kasih. Apa alhamdu itu? Wa huwa, adapun alhamdu, as-sana'u ialah pujian. As-sana'u ialah pujian, bil jamili, dengan kebagusan. As-sana'u ialah pujian, bil jamili, dengan kebagusan. Dengan kesadaran, ikhtiar, bukan karena terpaksa. Kalau orang memberi karena terpaksa juga berhak diterima kasih, gitu ya. Nggak berhak terima kasih kalau terpaksa. Pak, jadi yang berhak diterima kasih itu orang yang berbuat baik dengan sebuah kesadaran. Jadi Taufik nyuci kamar mandi karena takut dihukum, itu enggak terima kasih, enggak perlu begitu. Karena Taufik nyuci kamar mandi terpaksa, bukan karena kebaikan. Nah, kalau Taufik nyuci kamar mandi karena sucinya hatinya Taufik, karena beningnya hatinya Taufik, sehingga Taufik merasa, wah, pondok saya kok kotor, tak bersihkan. Nah, ini Taufik berhak mendapatkan piagam dan piala. Nah, tapi kalau Taufik membersihkan kamar mandi karena takut dihukum, ini namanya terpaksa, agak perlu disyukuri. Gitu loh. Gitu. Jadi yang diterima kasih itu orang yang melakukan karena kesadaran. Gitu. Jadi kamu juga sama, sholat karena terpaksa, nggak ada pahalanya. Ya ketok sholat gitu saja. Kok sholat, Fik? Ya, kalau nggak sholat di sini dihukum. Itu ya. Saya malah disuruh berdiri di tempat panas. Nah, itu ya sudah tak sholat. Nah, ini sholat yang nggak ada pahalanya, maksud saja. Nah, itu ya. Karena bukan kesadaran. Nah, ini masih bahas bismillah dan alhamdulillah supaya kita punya kesadaran, ya. Jadi kita untuk bisa bismillah sing tenanan dan alhamdulillah sing tenanan itu butuh pengetahuan, ya, butuh ilmu, gitu. Ya apa enggak? Seperti anak-anak ini berterima kasihnya besok kalau sudah ngerti. Sekarang kan belum ngerti, maka nggak mungkin berterima kasih besok kalau sudah tua. Jadi butuh 30 tahun lagi orang seperti Taufik Anggi ini akan berterima kasih. Kalau sekarang mau mangkal terus, wah, di pondok kok dipaksa sholat jemaah, kayak saya tenang di pondok ini. Waktu tidur dibangunin, nah ya gitu, karena belum ngerti. Jadi butuh 30 tahun. Besok 30 tahun lagi baru, oh iya ya ternyata betul. Nah gitu. Terlalu lambat ilmunya. Terlalu lambat. Nah, sama anak-anak juga begitu. Anak-anak itu kan banyak yang belum ngerti, maka harus di macam-macam. Jadi butuh waktu. Waktu apa? Datangnya ilmu.
Nah, itu kalau sudah ilmu, oh iya ya. Nah, ya apa enggak? Nah, kita kepada Allah itu juga seperti itu sebetulnya. Ya. Jadi bismillah kita ini sampai kapan akan masuk seperti tadi yang diterangkan. Alhamdulillah kita itu sampai kapan? Ini butuh pengetahuan turun ke dalam hati kita. Kalau pengetahuan sudah masuk ke pikiran turun ke hati, oh iya, ya Allah. Nah, ya apa enggak? Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Nah, gitu. Kalau sekarang ini fake namanya kamu nih didoktrin. Didoktrin. Pokoknya fake gini. Nah, itu. 30 tahun lagi baru dong. Sudah punya anak, besok anaknya kok berani sama topik. Iya ya, berani. Jadi wong tua pancen rekosot. Nah, gitu. Gitu loh. Aku biyen kok koyok ngene. Nah, itu baru sadar. Gitu. Maka sebaiknya topik ini segera dikawinkan biar segera sadar. Terus punya anak baru sadar. Gitu. Jadi sufi nafsil qari bergetar dalam jiwanya pembaca. Bergetar. Fi nafsil qari dalam jiwanya pembaca, tilkar rahmatul ammah, itu rahmat-rahmat yang merata itu. Tilkar rahmatul ammah, itu rahmat-rahmat yang merata. Kalau sudah tahu, kalau sudah datang tidak. Ya, alhamdulillahnya sungguhan. Fayaskuru, maka bersyukur, berterima kasih. Musdiah kepada pemberinya rahmat. Biqalbihi dengan hatinya. Wa jawarihi dan anggota badannya. Biqalbihi dengan hatinya, wa jawarihi dan anggota badannya. Bergetar dalam hatinya. Wahya, dan adapun rahmat. Wahya dan adapun rahmat kismani, ialah ada dua bagian. Wahya dan adapun rahmat kismani, ialah ada dua bagian. Rahmatun wasilatun ala aidin nas. Beliau gak mau pakai kata mufrad, pakai kata jamak, ya. Rahmatun atau rahmatun, rahmat yang wasilah sampai ala aidin nas, ke tangan manusia. Rahmatun, rahmat yang sampai ala aidin nas, ke tangan manusia, atau yang bersambung, wasilat yang bersambung ala aidin nas, atas tangan manusia. Kal walidain, seperti kedua orang tua. Rahmat Allah masuk kepada kedua orang tua, sehingga orang tua karena rahmat Allah menyayangi anak-anaknya, meskipun berat dilakukan. Nah, itu karena rahmat Allah masuk ke dalam hatinya orang tua. Rahmat Allah masuk kepada bos sujaan dan pemberani, para pemberani. Ya, rahmat Allah masuk kepada pemberani sehingga akhirnya dia menjadi pejuang. Nah, gitu ya, pejuang. Kita berharap sekarang Indonesia ini ada pemberani yang mendapatkan rahmat Allah, sehingga bisa mengatakan kebenaran itu benar, salah itu salah, gitu ya. Nggak dipelintir terus, gitu ya. Wasujaan. Jadi kalau ada orang berani mau membela orang lemah, orang kecil, itu rahmat Allah masuk ke dalam hatinya, gitu ya. Wal ulama, dan orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu dapat rahmat dari Allah, lalu mau mengajarkan ilmunya, gitu loh. Karena ada orang berilmu tapi gak mau mengajarkan ilmunya, gak mau peduli, gitu ya. Gak mau menunjukkan orang kepada yang benar, itu belum dapat rahmat. Terus wal anbiya, dan para nabi, jelas kalau para nabi.
wal muhsinin, dan orang-orang yang berbuat baik dalam bentuk yang lain. Kan banyak orang yang berbuat baik secara sukarela, ya tidak karena cari imbalan atau karena dipaksa. Itu orang dapat rahmat namanya. Jadi ngerti ya, muhsinin. Ada rahmat yang seperti itu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Terus wa rahmatun, yang kedua rahmat wasilatun. Wa rahmatun, dan rahmat wasilatun yang sampai min ghairihim, dari selain manusia. Ada rahmat yang sampai min ghairihim, dari selain manusia. Contohnya ka isyraqi samsi, seperti sinar matahari. Itu rahmat Allah diberikan pada matahari. Ya, bukan manusia. Ka isyraqi samsi, seperti sinar matahari. Ya. Itu Allah beri rahmat, ditaruh di matahari. Matahari mengeluarkan sinarnya ke seluruh bumi. Semua orang yang ada di bumi, bukan hanya orang yang tinggal di atas bumi, baik manusia, jin, setan, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua mendapatkan rahmat Allah melalui sinar matahari. Gitu. Maka termasuk sekarang orang musim corona suruh berpanas. Nah, itu ya. Jam 10 keluar supaya berpanas ke lapangan. Gitu. Karena itu bisa membunuh ini rahmat Allah. Bayangkan kalau orang nggak pernah kena sinar matahari, seperti bunga yang layu. Nah, sama dengan tanaman. Maka ini sebetulnya saya kasihan juga kepada ikan yang di bawah musola ini. Ini kan nggak kena sinar matahari ini, maka dia kurang sehat. Kasihan ini. Tapi ya mudah-mudahan diberi sehat yang lain ya ikan ini. Wa nikmatis sahab, dan nikmatnya awan. Ada awan ya. Bayangkan kalau gak ada awan, kamu dari pagi sampai sore kayak apa panasnya? Ya apa enggak? Nikmat Allah ngirim awan. Nikmat. Wa nikmatis sahab, dan nikmatnya pernah dipikir gak oleh kamu? Kan gak pernah berpikir kan? Kalau awan itu nikmat yang besar dari Allah. Nah ini maka harus tahu, biar bismillahirrahmanirrahimnya mantap, alhamdulillah mantap, masuk ke hati. Awan itu nikmat. Bayangkan, ayo, Allah mencerahkan mulai dari pagi sampai sore, kayak apa panasnya? Tapi Allah Ta'ala ngasih awan. Wa jarayanil ma, dan mengalirnya air. Ini gak bisa dihitung dengan materi, gak bisa. Mau dihargai berapa ini? Mengalirnya air itu mau dihargai berapa? Air di laut, air di sungai, air di bawah bumi kita mengalir. Sehingga kita menggali baru 5 meter sudah keluar air, ya, maksud saya ya. Karena ada air yang ini mau dihargai berapa? Cukup hanya dibalas 5 kali sholat 5 waktu, gak cukup sedikit. Itu pun kamu masih malas-malas, gak cukup. Kita mau membalas ke Allah dengan sholat 5 waktu itu gak cukup. Karena kalau Allah minta bayaran berapa ini, kita mau dapat mana membayarnya? Gak bisa. Nah, maka ya itu, alhamdulillahnya sungguh-sungguh. Wa ajaibin nabat, dan keajaiban tanaman. Keajaiban tanaman. Semua ajaib tanaman itu. Wa jamalit tabiati, dan keindahan alam. Keindahan alam. Alam itu indah sekali. Nah, sekarang oleh manusia dijadikan tempat wisata. Terus orang datang ke sana. Nah, karena orang datang ke sana, diambil manfaatnya oleh manusia. Tuhan kan dianggap apa, ambillah. Akhirnya orang masuk ke situ disuruh bayar restribusi. Terus terus dikorupsi restribusi, kan terlalu. Wong alamnya Allah. Allah minta restribusi enggak? Pernah Tuhan kamu melihat gunung bayar ke saya? Pernah? Kamu melihat apa? Air yang dari atas gunung itu? Air terjun.
Itu saya yang bikin. Bayar berapa? Bayar. Kan yang bikin distribusikan pemerintah. Nah itu ya, DPR itu yang ngetok palu dan seterusnya. Indahnya alam. Seorang di Papua itu yang indah sekali itu, laut apa itu namanya? Hah? Raja ciptaan siapa? Presiden, menteri, gubernur, bupati yang bikin? Tidak. Nah itu deh. Ya apa enggak? Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu. Ayo. Terus dikasih retribusi. Nah itu ya. Nah, enggak apa-apa asalkan ini semua ayo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah kan besar sekali dosanya yang ngambil distribusi kalau tidak bersyukur. Besar sekali. Oh itu ciptaan Allah. Nah terus bangun hotel gara-gara orang ingin ke sana. Akhirnya dapat uang dari jualan ini jualan segala macam. Terus wisata digalakkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor wisata. Yang jadi daya tarik milik siapa? Milik Allah. Nah itu loh. Nah ini harus dipikirkan oleh manusia. Wa jamalit tabi'ah, dan keindahan alam semesta. Wa baha'in nujum, dan cahaya bintang-bintang di langit. Wa hadhihi ni'am, dan adapun nikmat-nikmat ini. Wa hadhihi ni'am, dan adapun nikmat-nikmat ini, warahmatu, dan rahmat-rahmat. Bikismaiha, dengan kedua bagiannya, baik yang oleh Allah disalurkan melalui manusia atau melalui alam. Nah ini loh maksudnya ya. Jadi rahmat Allah itu ada yang oleh Allah disalurkan melalui ada yang melalui alam. Nah, gitu loh. Maka nanti adapun ini nikmat-nikmat dan rahmat-rahmat dengan kedua bagiannya, laisa laha, tidak ada laha bagi nikmat dan rahmat itu masdarun, adapun sumber, illallah, kecuali Allah. Gitu. Tidak ada. Laisa laha, tidak ada laha bagi nikmat dan rahmat itu masdarun, adapun sumber, illallah, kecuali Allah. Ya kan? Maka wala jarama, maka tidak boleh tidak. Wala jarama, maka tidak boleh tidak. Annal hamdah, sesungguhnya adapun pujian, wasana'ah, sanjungan, annal hamdah, adapun pujian, wasana'ah, dan sanjungan, innama yakunu, sungguh hanyalah ada, lil muhsinil hakiki, bagi al muhsin, yang berbuat baik, al hakiki, yang hakiki. Ya apa enggak? Maka tidak boleh tidak, mestinya pujian dan sanjungan itu hanyalah untuk yang berbuat baik, yang hakiki. Siapa? Allah Ta'ala. Maka itu Islam. Ayat kedua dari Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini merubah dunia loh, nanti penjelasannya. Ini kalau ini diilmui dan diamalkan akan merubah dunia. Dari sini dulu peradaban Islam itu lahir. Falhamdulillah, maka adapun pujian, idzan, kalau begitu, falhamdulillah, maka adapun pujian, idzan, kalau begitu, innama yakunu, hanyalah ada, adapun hamd, lahu subhanahu, ialah untuk Allah, maha suci Allah. Falhamdulillah, maka adapun pujian, idzan, kalau begitu, innama yakunu, hanyalah ada apa pujian, lahu, ialah bagi Allah subhanahu. Faidah madahna, maka apabila memuji kita, faidah madahna, maka apabila memuji kita, al-walidaini, kepada kedua orang tua, maka apabila memuji kita al-walidaini, kepada kedua orang tua, wa hamidna, dan sama. Jadi bahasa Arab itu ya, ada yang hurufnya
susunannya tidak sama tapi artinya sama. Madah dan hamdun itu sama, ya, pujian. Padahal kan beda. Madah itu mim dal ha, hamdun kebalikannya ha mim dal, tapi itu artinya sama, ya, sama-sama muji. Jadi ada kalimat yang hurufnya berbalikan tapi artinya sama. Contohnya hamdun dan madhun, madah dan hamidah, sama itu. Tapi madah itu banyak dipakai itu loh, syair-syair madah itu. Jadi syair-syair yang memuji Rasulullah itu madah. Faidah madahna, maka apabila memuji kita al-walidain, kepada kedua orang tua, wa hamidna, dan memuji kita as-suja'an, kepada para pemberani, wa syakarna, dan berterima kasih kita al-ulama, kepada ulama, wal ambiya'ah, dan para nabi. Maka falhamdu, maka adapun sejatinya pujian. Falhamdu, maka adapun sejatinya pujian. Wal madah, sama pujian. Was syukru, dan syukur, terima kasih, matur nuwun, lillahi, ialah hanyalah milik Allah. Lillahi, ialah hanyalah milik Allah. Kenapa? Li'annahu kanazu, adapun Allah. Li'annahu kanazu, adapun Allah. Maula hadhir rahmah, ialah pemilik kasih sayang ini. Maula hadhir rahmah, ialah pemilik kasih sayang ini, rahmat ini. Jadi Allah yang memasukkan rahmat kepada kedua orang tua, kepada para pemberani, kepada ulama, para nabi itu. Maka sejatinya yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Wa idza tamatta'na, dan apabila kita mendapatkan kesenangan, wa idza tamatta'na, dan apabila mendapatkan kesenangan kita, binikmatis sahabi, dengan nikmatnya awan, binikmatis sahabi, dengan nikmatnya awan, wal matari, dan hujan, wal matari, dan hujan. Nah ini hujan, ya, hujan ini oleh kita sering dianggap bukan nikmat. Nah ini kok hujan. Jadi kalau hujan supaya alhamdulillah, jangan kok terus masih kok hujan, ya jangan gitu, ya, itu nikmat. Kalau nggak hujan, wah, mati semua tumbuh-tumbuhan ini. Kalau boleh berdoa sayyiban, Allahumma sayyiban nabi'anla, Allahumma sayyiban nah, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Nah itu boleh. Wal matari, dan hujan, wa ma'il anhar, dan air sungai, wa ma'il anhar, dan air sungai, wa ma'adinil jibal, dan yang terpendam al-jibal, di dalam gunung, wa ma'adinil jibal, dan yang terpendam al-jibal, di dalam gunung. Banyak sekali itu, ya, ada minyak, ada emas, ada segala macam, ya. Wa nuri samsi, nah seperti gas, apa itu, ya, gas itu yang dijual ke kita, itu bukan pikiran manusia. Manusia hanya ngambil. Ada yang bisa bikin gas? Gak ada. Itu alam dari Allah. Ya, paham kamu? Gak ada yang bisa bikin gas, itu gak ada. Jadi perusahaan-perusahaan itu ngapain? Hanya terus diwadahi, dijual kita. Nah, betul. Itu dari Allah murni. Gak ada kok profesor sampai botak suruh bikin gas, itu gak bisa. Gas itu ciptaan Allah. Gitu ya. Nah, kok kita itu tidak mau berterima kasih? Di Madura itu, di Pulau Kangen, gasnya banyak sekali. Diambil, terus dibuatkan pipa bawah laut. Ya, dari Madura ada pipa bawah laut sampai ke Jawa, ke Gresik gitu. Kita
ditampung di sana. Perusahaan di sana bikin pabrik, jual gas ini kirim kemana-mana. Salah satu di Kalimantan sana dan seterusnya di Papua. Nah, itu bukan ciptaan manusia. Nah, ini kalau pemerintahan yang diamanai ngelola itu kok sewenang-wenang dan korupsi, besar sekali siksanya besok di akhir. Besar sekali. Ini ciptaan Allah, gitu ya. Gas itu ciptaan Allah. Dan Indonesia termasuk yang paling kaya, maka dulu sampai minyak tanah di stop karena kita punya gas yang melimpah, gitu ya. Dari mana gas? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa manusia membuat gas, gak bisa. Itu ada di perut bumi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Maka siapa yang mau dipuji? Jadi kalau kamu ingat gas itu, ingat Allah. Gak usah ingat mereknya itu yang ditulis untuk orang miskin, untuk apa? Enak saja. Itu kan enaknya sendiri yang nulis-nulis itu. Orang yang bikin pabrik malah yang memanfaatkan itu paling banyak kok. Yang ngelola paling banyak. Dikasih tulisan untuk orang miskin. Sudah tidak membesarkan hati rakyat, masih menghina rakyat. Tuntut di akhirat besok. Awas besok di akhirat. Jadi ya. Itu miliknya siapa? Gas itu miliknya Allah. Jadi, gak bisa manusia menciptakan gas. Ayo, negara mana yang bisa menciptakan gas? Gak ada sekolahnya bikin gas itu. Gitu ya. Itu Allah menciptakan, ditaruh di perut bumi. Manusia hanya ngambil. Gitu loh ya. Gitu. Nah, wa ma'adinil jibal, dan kandungan-kandungan dari gunung. Wa nuri samsi, dan cahaya matahari. Cahaya matahari ada yang dijual enggak? Ada ya. Ada alatnya itu, apa, tenaga surya itu. Yang ada di perempatan-perempatan itu loh. Itu kan menampung tenaga matahari. Enggak apa-apa manusia punya teknologi seperti itu, enggak apa-apa. Nah, cuma bersyukurnya itu. Wa nuri samsi, dan cahaya matahari. Itu semua falhamdu, maka adapun segala puji, wasyukru, dan terima kasih, limusdi, bagi pemberinya nikmat itu. Wahuwa, dan adapun pemberinya siapa? Allah, ialah Allah pemberinya. Faka'annal qari'ah, maka seakan-akan al-qari'ah, orang yang membaca alhamdulillah ya. Ketika kita membaca alhamdulillah itu, yaqulu berkata ha anada, inilah saya, Arab tuh mengetahui, annar rahmatal wasilatah, sesungguhnya adapun rahmat yang sampai, lil ibadi, kepada hamba-hamba, marji'uha Allah, marji'uha, adapun asal usulnya Allahu ialah Allah. Semua rahmat marji'uha, adapun asal usulnya Allahu ialah Allah. Falyakun, maka hendaklah ada. Siapa ini membakar sambal ini? Falyakun, maka hendaklah ada. Kullu hamdin, adapun setiap pujian, sodirin, yang muncul, minal alsinati, dari lisan-lisan, rojian, ialah kembali, lillahi, pada Allah azza wa jalla, yang maha mulia lagi maha li'annahu, karena sesungguhnya adapun dia Allah, adapun dia Allah al-mukhtassu, yang tertentu, yang satu-satunya, al-mukhtassu, yang satu-satunya, yang istimewa, birrahmah, dengan rahmat, allati kanat, yang ada apa rahmat, allati kanat, yang ada apa rahmat, sababan, ialah sebab, fitsanai, dalam pujian. Terus ya, sampai jam 11.
Terus sudah ada tambahan ilmu ya. Jadi ketika alhamdulillah itu ingat itu. Jadi rahmat itu ada yang oleh Allah dititip kepala tangan ada kepada alam. Jadi ada yang sampai ke kita lewat manusia, ada yang sampai kita lewat alam langsung. Tapi semuanya dari Allah. Naskhul adatil arabiyyati al-jahiliyah. Menghapus al-adat tradisi al-arabiyyah Arab al-jahiliyah jahiliyah. Setelah turun ini bismillah dan alhamdulillah ini saja, 2 ayat ini saja. Rasulullah Islam menghapus al-adat tradisi atau adat al-arabiyyah Arab al-jahiliyah yang jahili. Tradisi Arab jahili loh. Kalau Arab yang baik tidak dihapus oleh Islam. Karena banyak tradisi Arab yang baik. Menghapus tradisi Arab yang jahiliyah mimadhil muhsinin, dari memuja-muja al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, wal muluk, dan para raja. Min madhil muhsinin, dari memuja-muja orang-orang yang berbuat baik, wal muluk, dan para raja. Wahtisasul hamdi, dan mengkhususkan alhamd, pujian, wal ibadah, dan penghambaan billah kepada Allah. Itlakon karena untuk melepaskan, untuk melepaskan lil hurriyati, bagi kemerdekaan, wal musawati, dan persamaan. Jadi revolusi Prancis itu abad 15 yang membuat Barat maju itu salah satunya freedom. Apa freedom? Apa freedom? Terus equality. Apa? Kesamaan. Nah, dulu gak ada kesamaan. Jadi raja punya hak istimewa dan seterusnya. Nah, Islam 700 tahun sebelum revolusi Prancis. Nah, gitu loh. Karena revolusi Prancis itu abad 15, sedangkan Islam turun abad ke-7. Nah, gitu. Nabi Muhammad itu jadi nabi itu tahun 611, ya. 611 itu abad ke-7. Jadi Iqra itu pada tahun 611 Masehi. Prancis baru mengumumkan itu abad 15. Nah, itu aslinya seperti itu. Iklam, ketahuilah olehmu annal arabah, sesungguhnya adapun orang Arab, karena ada min adatihim, dari tradisi mereka, ayun situ, mendengarkan mereka lisyu'ara, terhadap para penyair. Terhadap para penyair. Di Arab itu, orang Arab itu senang syair, senang sastra, ya. Jadi syair Arab zaman dulu itu top. Ya. Jadi dulu orang yang paling selebriti di Arab itu para penyair. Jadi penyair Arab tuh nggak pakai teks. Kalau sekarang kan orang mesti pegang buku. Kalau dulu zaman Arab itu jahiliyah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa keluar sastra dari mulut. Datang orang, dia langsung berkata panjang lebar, tapi sastra itu biasa orang Arab. Wa yasma'u, dan mendengarkan mereka al-madaihah, kepada madaih, pujian-pujian. Wa yasma'u, dan mendengarkan mereka al-madaih, kepada pujian-pujian. Wa yushu, dan memperhatikan mereka liman, pada orang.
Wasgu dan memperhatikan mereka liman pada orang hum dan adapun mereka man fi kulli wadin yahimun, di setiap lembah yahimun minum. Itu digambarkan dalam Al-Quran. Fi kulli wadin, dalam setiap lembah yahimun minum. Alladzina yaquluna ma la yaf'alun, yang mengucapkan mereka alladzina yaquluna, yang mengucapkan mereka ma la yaf'alun, kepada suatu yang tidak mereka kerjakan. Sastrawan-sastrawan itu hanya ngomong-ngomong tak doang, enggak melakukan. Habis menjadi membaca puisi, besoknya tidur sampai pagi enggak sholat subuh, bangun jam 11 siang. Ngarang puisi lagi. Itu alladzina yaqulun ma la yaf'alun, yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Tuh, tidak semua ya, tidak semua. Wa makana, dan tidak ada wama, dan sesuatu, bukan tidak ada. Wa makana, dan sesuatu kana. Wa makana akbaroh, dan alangkah besarnya. Wa makana akbaroh, dan alangkah besarnya. Ya, berapa? Ini manya ma lita'ajub, ya. Wa makana aksaroh, alangkah besarnya. Sultana syi'ri, kekuasaan sastra atau puisi, alaihim, atas mereka. Syair, kalau syair itu orangnya. Nah, kalau Indonesia syair malah karyanya, orangnya penyair. Padahal syair itu isim fa'il, orang yang bersyair, karyanya syair. Wa makana, dan akbar, alangkah besarnya, sultan syi'ri, kekuasaan syair sastra, alaihim, atas mereka. Wa ma aksahu, dan alangkah kerasnya. Wa ma aksahu, dan alangkah kerasnya. Wa aqwahu, alangkah kuatnya. Wa amlakahu, dan alangkah menguasainya. Liqulubihim, terhadap hati-hati orang Arab. Liqulubihim, terhadap hatinya orang Arab. Wa asma'ihim, dan telinga-telinga mereka. Wa absarihim, dan mata-mata mereka. Wa masyairihim, dan perasaan-perasaan mereka. Wa masyairihim, dan perasaan-perasaan mereka. Alangkah besar kekuasaan sastra, alangkah keras, alangkah kuat, alangkah menguasai terhadap hati, pendengaran, penglihatan, dan perasaan orang Arab, sastra itu. Nah, sampai diungkapkan begini oleh beliau. Jadi sastra itu sangat berpengaruh bagi mereka. Jadi orang Arab itu senang. Maka Al-Quran turun di tengah bangsa Arab yang senang sastra. Al-Quran sastranya tinggi. Karena kalau tidak, orang Arab tidak akan mau patuh. Gitu ya. Sastranya Al-Quran sangat tinggi. Sangat tinggi. Di atas kemampuan sastranya orang Arab. Seandainya Al-Quran tidak sastra, orang Arab ngece. Apa Muhammad, kalau hanya kayak gitu saya juga bisa. Nah, itu. Tapi Quran sastranya tinggi, sastrawan semua gak ada yang bisa mengkuli Al-Quran. Nah, baru mereka tertunduk. Walaqad kana syairu, dan sungguh ada syairu, siapa penyair? Walaqad kana syairu, dan sungguh ada syairu, siapa penyair? Yaqulul baita, mengucapkan al-bait pada bait. Bait itu bahasa Arab. Satu bait syair, satu bait puisi, itu bahasa Arab loh. Bait, rumah. Bait itu rumah. Bait. Yaqulu, mengucapkan siapa penyair al-baita, kepada satu bait minas syi'ri, dari satu bait, satu apa? Satu rumah. Minas syi'ri, dari
bait. Madhan sebagai pujian, sanjungan. Madhan sebagai sanjungan. Fayarfa'u, maka mengangkat apa sanjungan, al-qabilatah, kepada suku, al-wadi'ati, yang rendah, al-wadi'atil manzilah, yang rendah kedudukannya. Seorang sastrawan, seorang penyair bisa membuat satu bait syair yang menyanjung satu kabilah yang rendah. Akhirnya kabilah itu gara-gara disanjung dalam sebuah karya sastra jadi terkenal dan jadi mulia. Bisa seperti itu. Itu pengaruhnya. Kenapa? Karena semua orang sangat percaya kepada sebuah karya sastra. Nah, sama dengan sekarang medsos. Sekarang medsos. Orang sekarang kalau oleh netizen disanjung, dipuja, setengah bulan saja, maka dia akan menjadi orang terkenal. Nah, itu dia. Dan ada orang top setengah bulan saja dicela mati-matian oleh netizen di medsos, dia akan hancur. Nah, itu hampir sama. Cuma kalau dulu gak ada medsos, dulu kerja sastra kan ilmuwan, sastra itu tidak semua orang. Kalau medsos ini masalahnya semua orang, anak kecil sama orang tua sama di medsos. Karena yang berkata di medsos itu kan nggak tahu kita siapa sebetulnya, tapi asalkan viral, ini begini, nah itu. Maka medsos ini tidak gentle. Kalau ini kan gentle, ada penyair yang memuja dengan karya sastra, maka suku itu akan menjadi suku yang tinggi meskipun tadinya rendah. Fayarfa'u, maka mengangkat siapa penyair pujian, al-qabilata, kepada suku, al-wadi'atal manzilah, yang rendah kedudukannya. Wa yusayyidu, dan dikuatkan apa? Wa yusayyidu, dan menguatkan. Wa yusayyidu, dan menguatkan apa? Sanjungan, bidikriha, dengan menyebut qabilah. Wa yaqulu, dan mengatakan siapa penyair baitan, kepada satu bait, zaman, celaan. Wa yaqulu, dan mengatakan siapa penyair baitan, kepada satu bait, zaman, celaan. Fayad'u, maka jadi merendahkan. Fayad'u, maka merendahkan atau menurunkan siapa penyair al-qabilatar rafi'ah, kepada suku yang tinggi. Al-qabilatar rafi'ah, kepada suku yang tinggi. Wa yumitu, dan mematikan apa penyair zikrah, kepada sebutannya suku yang tinggi tadi. Karena pengaruhnya penyair yang luar biasa pada saat itu, penyair itu bisa berkuasa seperti itu melalui karya sastranya. Seperti Cak Non nulis beberapa buku tentang Marquesot. Seorang kan jadi terkenal Marquesot itu seluruh dunia gara-gara ditulis oleh Cak Non buku judulnya Marquesot bertutur. Padahal orang di sana sama-sama nggak tahu Marquesot yang mana. Padahal Marquesotnya sering duduk sama saya kalau bulan purnama di mana? Di Jombang itu. Orang yang terkenal, orang nggak tahu siapa yang Marquesot. Masih hidup Marquesot itu. Masih ada. Nah, karena ditulis oleh Cak Non, meskipun orang nggak tahu namanya, tapi banyak orang tahu gara-gara Cak Non nulis buku apa? Marquesot bertutur, nulis lagi Marquesot bertutur lagi. Itu Marquesot terkenal. Ya gitu. Maka kamu besok kalau ingin mengangkat rumah kamu jadilah sastrawan, jadilah penulis. Pokoknya seperti Anggi, tulang bawang. Nah. Kasih buku judulnya tulang bawang. Nah. Terus ngarang buku lagi, tulang bawang lagi. Nah, itu ya, dan seterusnya. Akhirnya kalau bukunya Anggi itu dibaca banyak orang, tulang bawang dengan sendirinya jadi terkenal. Nah, gitu. Nah, sastrawan itu bisa seperti itu. Nah, cuma ada keburukannya. Nah, ini yang akan dilakukan. Jadi dia bisa dengan kekuasaannya sastra itu bisa mengangkat yang rendah dan bisa merendahkan yang tadinya suku yang tinggi.
Faminal awali, maka termasuk yang pertama yang mengangkat yang syukuran ialah sebuah bait qalahu, yang berkata kepada bait as-sairu, siapa seorang penyair, as-sairu siapa penyair, fi bani amfin naqah, tentang suku amfin naqah, fi bani amfin naqati, tentang suku amfin naqah. Amfin naqah itu nama suku. Amfun itu hidung, an-naqah itu unta. Ini kan suku yang sangat terbelakang aslinya, ya. Suku amfin naqah, hidungnya unta. Nah, terus ada sastrawan yang mengangkat dalam sebuah karya sastra memuji-muji. Akhirnya terkenal amfun naqah yang tadi tidak dikenal orang. Bunyinya qaumun humul amfu wal adnabu wairuhumu wa may yusawi apa yusawa? Harkatnya di bawahnya tasdid apa di atasnya? Wa may yusawi bi amfin naqatid dzanab. Nah, ini. Kaumun, mereka adalah satu kaum. Kaumun, mereka adalah satu kaum. Hum, adapun mereka al-amfu, adapun hidung, wal adnabu, dan ekor, wairumu, ialah selain mereka. Amfun naqah itu adalah satu kaum yang hidung dan ekor adalah selain mereka. Wa may yusawi, dan siapakah yusawi, yang menyamakan bi amfin naqati, dengan amfin naqah. Naqah ini suku, adzanab, kepada ekor. Siapa yang menyamakan amfin naqah dengan ekor? Mereka lah adalah suatu kaum yang hidung dan ekor itu selain mereka. Bukan mereka itu hanya namanya saja amfin naqah. Siapa yang menyamakan amfin naqah dengan ekor? Nah, ini karena dibacakan oleh sastrawan. Kalau di Indonesia misalnya yang membacakan Rendra, gitu sudah langsung terkenal. Nah, gitu Rendra misalnya. Jadi Rendra ngarang puisi tentang Firdaus. Wah, Firdaus langsung terkenal sedunia. Firdaus. Puisi ini judulnya Firdaus. Saya karang juga untuk Firdaus, karena saya berharap masuk surga Firdaus. Wah, langsung WS Rendra dicari ini Firdaus yang mana itu. Nah, langsung gitu. Karena hanya begitu saja dia. Loh ya kan? Saya dulu punya teman di pondok, sekarang ada di Jakarta, namanya Hasan Celeng. Celeng itu bahasa Madura, ya. Hasan Celeng itu artinya hitam. Karena Hasan itu orangnya jelek dan hitam lagi, maka disebut Hasan CL. Hasan CL. Karena di pondok itu ada Ustadz Hasan LC. LC itu lulusan Madinah. Maka Hasan ini menulis dirinya Hasan CL, jadi kebalikannya. Nah, kan seakan-akan Hasan CL yang hitam, yang wah bukan siapa-siapa, disetarakan dengan kiai, ini kiai rektor, ini Hasan CL di pondok, Ustadz Hasan LC. LC itu license, itu apa, titel dari Madinah. Nah, terus Hasan itu supaya terkenal dirinya karena ada di sana ada rektor, itu rektor ya, kiai di pondok, Kiai Haji Hasan Basri LC. Terus dirinya Hasan CL, kan seakan-akan setara. Terus suatu saat ada, kan di pondok kan kalau mulutan ada lomba macam-macam, termasuk lomba puisi. Nah, terus Hasan ini ikut lomba puisi. Puisinya judulnya Hasan CL.
supaya terkenal dia. Dibacakan sendiri oleh dia. Akhirnya puisi ini judulnya Hasan JL. Dikarang oleh Hasan JL, dibacakan oleh Hasan JL. Akhirnya kan jadi terkenal sepondok Hasan JL. Setara dengan Kiai Hasan LC. Sastra itu bisa seperti itu. Orangnya di Jakarta sekarang jualan telur. Wa minasani, nah ini ya, jadi puisi itu bisa begitu. Sebab itu, nah ini nanti ada maksudnya apa ini. Wa minasani, dan termasuk yang kedua yang merendahkan yang tadinya qaulu Jaririn, adapun karangan Jarir. Faguddat tarfa innaka min numairin fala ka'ban balagta wala kilab. Faguddat tarfi, maka pejamkanlah mata. Faguddat tarfi, maka pejamkan mata. Innaka, sesungguhnya kamu min